Halo kaum intelektual sekalian. Karena Iran cari gara-gara atau cari masalah, Amerika membombardir kembali Iran, guys. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelejotan berjamaah. Kenapa? Karena negara jagoan mereka, negara yang mereka mengembangkan, yaitu Iran, sedang dibombardir oleh Amerika kembali. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Sepertinya pendukung Iran sudah mulai panas dingin ya. Karena apa? Karena Amerika nggak segan-segan membombardir Iran, menghukum Iran. Walaupun mereka pada saat posisi gencatan senjata. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pas posisi gencatan senjata Amerika berani membombardir Iran? Siapa yang mulai duluan? Siapa yang salah? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya benar-benar netral, saya bukan buzzer Israel, saya bukan buzzer Amerika, saya juga bukan buzzer Iran, saya mendukung fakta data yang ilmiah. Saya mendukung kejujuran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah salah gitu. Jadi guys, menurut data, menurut fakta, ternyata Iran dan Amerika salah menafsirkan perjanjian damai kemarin. Jadi isi perjanjian itu isinya adalah menarik pasukan dari Selat Hormuz, ya, baik Amerika maupun Iran. Artinya, Selat Hormuz itu dikembalikan seperti sedia kala, dikembalikan seperti semula, seperti tidak terjadi perang. Yaitu, Selat Hormuz bebas-bebas aja gitu ya. Siapapun yang lewat dari sana itu ya bebas-bebas aja gitu. Nggak usah dikasih tarif, nggak usah ada kekuasaan di sana gitu ya. Ya, dikembalikan ke hukum internasional gitu ya. Sama seperti Selat Melaka. Namun ya, bodohnya pasukan Iran membombardir kapal yang berbendera Singapura kebetulan lewat dari Selat Hormuz. Wow. Gila, 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 gila. Ketika pasukan Iran membombardir kapal yang berbendera Singapura, tidak berselang lama, Amerika langsung marah. Donald Trump langsung menginstruksikan untuk membombardir Iran. Nah, siapa yang salah? Ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya tidak mengatakan di sini Amerika si paling suci, Israel si paling suci, ya Iran itu selalu salah. Enggak seperti itu ya. Jadi, sebenarnya yang keliru menafsirkan perjanjian itu adalah Iran. Karena dalam perjanjian itu dikatakan nggak boleh ada lagi larangan lewat dari sana, nggak boleh ada lagi yang namanya tukang palak di sana, nggak boleh ada orang yang minta duit di Selat Hormuz, pokoknya bebas sebebas-bebasnya. Tapi anehnya pasukan Iran malakin Selat Hormuz guys ya, ibarat preman ya. Jadi ada tempat wisata misalnya nih, ada Akamsi misalnya. Akamsi itu anak kampung sini, mereka malakin wisatawan gitu ya. Lalu datang tuh ya preman internasional ya. Preman internasional itu katakanlah Amerika, langsung dibombardir gitu ya. Preman kampung itu langsung dibombardir gitu. Ya katakanlah Iran itu preman kampung gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, seberapa rugi Iran dalam hal ini? Rugi banget ya. Karena pangkalan militernya dibombardir ya, kemudian stok drone-nya dihancurkan ya. Nah, semua pangkalan-pangkalan yang ada di Selat Hormuz diratakan oleh Amerika. Padahal mereka cuma meluncurkan satu drone doang. Ya, tapi permasalahannya kan Iran itu nyari gara-gara, udah gencatan senjata malah nyari gara-gara. Itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh yang salah itu Amerika, Amerika salahnya di mana? Kan udah gencatan senjata. Amerika nggak pernah mulai duluan gitu kan, sudah damai itu ya. Kan yang mulai duluan itu kan pihak daripada IRGC gitu. Jadi mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Kalian itu jangan bodoh banget gitu ya. Karena seiman kalian bela-bela gitu ya. Karena seagama kalian beda-beda gitu ya. Hizbullah juga kemarin seperti itu kan, membombardir Israel gitu. Ya, tapi yang disalahin Israel gitu ya. Padahal yang mulai duluan siapa? Hizbullah kan. Yang mulai duluan sekarang siapa?
Iran kan. Untung zaman sekarang ini zaman internet sehingga nggak bisa dimanipulasi gitu. Sekarang kita tahu ya peredaran informasi. Siapa yang mulai duluan ya Iran yang mulai duluan. Ya udah tahu Singapura itu sekutunya Amerika. Udah tahu Singapura itu dekat dengan Amerika. Udah tahu Singapura itu ya konco-konco daripada Amerika. Ya, udah tahu Singapura itu punya pangkalan militer Amerika. Tapi berani-beraninya memborbardir kapal tanker Singapura. Itu yang jadi permasalahan. Ya, jadi mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Saya tidak memojokkan Iran di sini ya, tapi introspeksi diri lah gitu ya. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika, yang salah Israel ya. Ya, apapun yang terjadi, oh ini salah Amerika, oh salah Israel. Kita nggak maju karena Amerika tuh ya, karena orang-orang Barat ya. Sama seperti pejabat-pejabat di Konoha. Pejabat di Konoha itu kan dikit-dikit yang salah asing gitu ya. Ya rupiah naik, oh yang salah asing gitu ya. Padahal mereka aja kerjanya nggak becus ya. Ketika banyak koruptor di Konoha, oh yang salah asing ya. Orang-orang Eropa itu tidak sudi kita jadi negara maju. Emang siapa? Lu. Jangankan Konoha, ya saudara kita juga kadang nggak sudi kita maju kan. Iya kan? Jadi jangan selalu nyari kambing hitam gitu ya. Kita tuh selalu nyari kambing hitam gitu. Jadi introspeksi diri masing-masing gitu ya. Sama seperti pasukan Iran. Jadi menurut keyakinan saya, pasukan Iran ini sengaja, dia tahu ada perjanjian bahwa kalau ada kapal tanker lewat dari sana itu bebas hambatan, nggak boleh dipalak lagi gitu. Tapi menurut keyakinan saya, pasukan Iran ini sengaja nyari gara-gara supaya apa? Supaya Amerika itu terpancing. Ya, mohon maaf bagi pendukung Iran ya, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Ini kan kondisi gencatan senjata ya. Kalau misalnya mengatakan, oh yang mulai duluan itu Amerika. Ya kalau bicara yang mulai duluan itu dari dulu-dulu ya kita bongkar lagi dari dulu-dulu, dari tahun 70-an gitu. Tahun 70-an Amerika dan Iran itu berteman baik kok. Iya kan, kalau kita mau bongkar dari dulu-dulu ya ya udah kita bongkar dari dulu-dulu gitu ya. Kita kan bicara sekarang ini gitu ya. Jangan selalu ngata-ngatain Amerika yang salah gitu. Sekali-sekali kita introspeksi diri gitu. Ya kita yang salah. Kenapa Iran hancur? Kenapa Iran porak-poranda? Ya karena mereka bodoh. Ya, tapi sesimpel ini pendukung Iran nggak paham gitu ya. Yang ada di pikiran mereka itu hanya kebencian, kebencian. Kalau saya bahas seperti nanti saya akan dikata-katain, oh kamu anti-anti Amerika, oh kamu anti-anti Israel gitu ya, oh kamu anti-anti Zionis gitu. Jadi ya kita tuh susah ya mengedukasi warga Konoha, susah banget. Kita ngasih data seabrek-abrek ya, mereka akan mengatakan, oh data itu dimanipulasi Barat. Oh, terus datanya yang benar tuh yang kayak mana? Yang dari Konoha gitu, yang dari negara-negara Timur Tengah gitu, yang dari Arab Saudi gitu, yang dari Pakistan gitu. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data, integritas data, data yang ilmiah itu sangat diragukan kalau data itu dari Konoha, sangat diragukan. Kalau data itu bersumber dari Timur Tengah, sangat diragukan. Kenapa? Karena integritas. Jadi data-data yang ada di Konoha itu banyak dimanipulasi gitu. Ya, makanya saya nyari data itu selalu dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya. Dari Reuters misalnya. Jadi yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Ya, saya ngambil data dari Reuters ya. Kemarin ada yang nanya, Reuters itu makanan ringan ya? Reuters itu manusia ya? Saya nggak tahu ini cuman iseng doang atau serius, saya nggak tahu. Tapi kalau ini serius, keterlaluan ya. Reuters itu kan lembaga penelitian yang sangat-sangat independen ya. Kalau saya mengatakan, oh dimanipulasi Barat, oh itu kan dimanipulasi. Ya HP lu juga buatan orang-orang Barat. Ya kan, Google Map itu buatan orang Barat. Ya. Lalu kenapa lu percaya Google Map ya kan? Apakah Google Map itu pernah salah? Pernah. Ya, pernah error? Pernah. Tapi apakah selamanya Google Map itu salah? Enggak kan? Umpamanya seperti itu. Kalau gua ngambil data dari Reuters, dari Bloomberg misalnya, dari Times misalnya, maka warga Konoha akan mengatakan, oh itu buatan Barat, oh itu dimanipulasi. Ya, Google Map juga seperti itu, buatan Barat kok. Lalu kenapa kita make gitu kan? Permasalahannya. Jadi ya itu standar ganda yang tidak bisa berpikir rasional gitu ya. Jadi please lah ya, jangan pernah mabuk agama gitu ya. Karena kita mabuk agama sehingga kita membela Iran mati-matian. Jadi guys ya, mabuk agama itu sangat berbahaya. Lebih baik berbahaya mabuk agama daripada mabuk alkohol ya. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk minum alkohol ya. Karena gini, orang yang mabuk agama itu apa-apa seiman.
ya apa-apa seagama gitu. Misalnya memilih pemimpin seiman, memilih teman seiman, ya, memilih partner kerja seiman. Kalau dia nanti jadi pejabat yang dipilih seiman, ya. Kalau dia jadi menteri misalnya yang dipilih seiman, ya, seiman terus yang dipilih. Sehingga apa? Sehingga negara maju itu memilih jadi negara sekuler untuk menghindari seiman. Ya, mereka bukan membenci agama. Sekularisme itu artinya menghindari seiman, bukan membenci agama, ya. Jadi garis bawahi dulu ya. Artinya sekuler itu tidak otomatis jadi negara maju. Kemarin ada yang nanya itu ya, lu bilang kalau sekuler itu jadi negara maju. Enggak, itu bukan kepastian, tapi biasanya rata-rata negara sekuler itu negara maju. Karena apa? Karena mereka memisahkan unsur seiman gitu. Ya, takutnya nanti kita memilih pemimpin karena seiman, bukan karena apa, bukan karena kualitasnya gitu ya. Jadi susah banget ya. Kalau sudah mabuk agama itu susah banget dari negara maju kalau mabuk agama. Nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mabuk agama, nggak ada. Ya, negara mabuk agama itu sedikit-sedikit seiman. Ya, itu susah banget. Kita membela Iran itu karena seiman kan. Kita membela Gaza itu karena seiman kan. Kita membela Palestina itu karena seiman kan. Kalau Palestina itu mayoritas Buddha, mayoritas Hindu, kita nggak akan bela kok. Ngapain ya kan? Karena kita benci dengan Israel kan, makanya kita membela Palestina kan. Ya kan? Jadi pembelaan kita itu karena kebencian. Itu sangat tidak bagus sekali ya. Itu pemikiran yang sangat kotor sekali ya. Jadi warga Konoha itu banyak membenci Israel itu karena kebencian-kebencian gitu ya. Mereka dapat kebencian dari mana? Dari lingkungannya, dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, ya pokoknya dari lingkungannya. Ya, dari bisa dari guru-gurunya gitu ya, pemuka agama di Konoha itu kan selalu ngata-ngatain Israel. Padahal Israel itu nggak peduli, mereka nggak peduli. Mau kita ngata-ngatain kayak mereka nggak peduli. Mereka biasa aja. Mereka fokus pekerjaan mereka gitu. Kita fokus ngata-ngatain Israel, ya mereka fokus kerja. Ya kalau lu mau ngata-ngatain Israel ya lu nggak usah pakai HP. HP itu kan kebanyakan ada unsur Israelnya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Ada teknologi Israel yang ada di HP seluruh dunia ya. Nggak semua tapi disclaimer on ya. Tapi rata-rata gitu ya, umumnya gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Saya ngomong apa adanya, ngomong fakta yang sebenarnya. Coba tulis komentar ya. Saya tidak berpihak video ini ya. Anda yang menyimpulkan. Menurut data, ya ini lagi-lagi kita bicara by data. Data mengatakan yang nyari gara-gara duluan itu adalah Iran. Nah, ketika Iran nyari gara-gara duluan, apakah perjanjiannya itu akan batal? Nah, itu yang dipengen oleh Iran. Iran itu sebenarnya nggak mau damai. Yang mau damai itu sebenarnya Amerika. Yang pengen banget untuk berdamai sekarang ini Amerika. Kenapa? Karena Amerika udah kasihan. Kasihan ya, Iran babak belur terus gitu. Kan nggak ada lagi yang bisa diandalkan sama Iran kecuali drone-drone. Ya drone itu kan nggak terlalu berpengaruh kalau ya punya B2 Spirit misalnya, ya kan? Nggak terlalu berpengaruh ya. Sehingga apa ya, ya lebih baik mengalah aja lah gitu ya. Introspeksi diri. Pasukan Iran itu nggak pernah introspeksi diri. IRGC itu nggak pernah introspeksi diri. Kenapa? Karena mereka punya kebencian terhadap Amerika. Kita nggak bisa berdamai dengan orang yang saling membenci. Nggak bisa. Harus selesaikan dulu kebenciannya gitu. Akar permasalahannya diselesaikan dulu. Apa sih akar permasalahan daripada Iran dan Israel? Ya, akar permasalahan mereka itu karena dendam masa lalu gitu. Ya, kenapa mereka dendam? Apa alasannya? Dipengaruhi oleh manual book. Manual book mereka ya mengatakan bahwa Israel itu jahat gitu. Ini aneh banget ya. Ada agama yang ngata-ngatain Israel, ya ngata-ngatain Bani Israel gitu ya, atau Bani Israel misalnya. Ini kan nggak masuk akal ya. Ada agama ngata-ngatain agama sebelumnya. Harusnya kan kalau agama itu terakhir datangnya, bukan ngata-ngatain gitu. Ya, tapi memperbaiki gitu ya. Ya kalau agama itu menyempurnakan, ya memperbaiki. Jangan ada kebencian terhadap agama lain gitu ya. Jangan ada misalnya kisah-kisah zaman dulu misalnya ya dendam terhadap Bani Israel misalnya terus ditulis di kitab suci. Nggak boleh. Kitab suci itu ya namanya kitab suci kan. Ya nggak boleh ada kebencian-kebencian ya. Bunuhlah, perangilah, nggak boleh seperti itu. Ya itu yang jadi permasalahannya.
Ya kalau itu nggak dihilangkan ya nggak bakalan selesai. Maksudnya kalau nggak dihilangkan kebenciannya ya nggak bakalan selesai masalahnya, nggak bakalan selesai. Ya tetap akan ada terus permusuhan gitu. Ya, baik Hizbullah maupun Yerges, mereka tuh masih ada kebencian gitu ya, dendam pribadi gitu. Ya, bukan dendam pribadi sih, dendam dari agama gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ada yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam nasional.